Semangat pagi, perkenalkan nama saya Lukas Bilang, saya peserta Laser CPNS Angkatan 57 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya akan menyampaikan Learning Journal Manajemen ASN dan Smart ASN oleh tutor Ibu Murtiwi SE. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN, PNS dan PPPK. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN: 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, 2. Sebagai pelayan publik, 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian pengembang: 1. Pangkat dan jabatan, 2. Pengembangan karir, 3. Mutasi pegawai, 4. Penilaian kinerja. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Komisi ASN mempunyai wewenang untuk melakukan MONEF, pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Kemenpan-RB memberikan bimbingan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembinaan kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN. Dasar hukum manajemen ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen PNS dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, disiplin dan perlindungan. Manajemen P3K. Pasal 39, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, dan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Smart ASN. Menurut Nancy, kriteria Smart ASN adalah mempunyai integritas, jiwa nasionalisme, profesional, keramah tamahan, berwawasan global, bahasa asing, IT, serta jejaring kerja alias networking, entrepreneurship. Literasi digital. 1. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. 2. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital saja, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Etika bermedia digital. 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital. 1. Penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. 2. Perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. 3. Intensitas orang berinteraksi dengan pegawai semakin tinggi. Media digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu dibutuhkan paduan etis dan kontrol diri, self-controlling, dalam menghadapi jarak perbedaan-perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, transaksi elektronik adalah dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Alat transaksi daring adalah metode pembayaran saat kita melakukan pembelanjaan daring. Jenis pembayaran atau transaksi daring diantaranya ialah transfer bank, dompet digital atau e-money, COD, cash on delivery, atau pembayaran di tempat, pembayaran luring, kartu debit, atau kartu kredit. Hak dan kewajiban dalam dunia digital.
1. Akses dan tidak diskriminatif. 2. Kebebasan berinteraksi dan mendapatkan informasi. 3. Kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. 4. Melindungi privasi dan data. 5. Pendidikan dan literasi. 6. Perlindungan terhadap anak. 7. Hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih.